Halo semua, apa kabar? Hari ini gue mau... kalau lo udah ngeliat vlog gue kemarin adalah mencoba Galaxy S21 Ultra sebelum orang lain nyoba. Hari ini gue mau ngomong tentang smartphone-nya lebih dalam lagi. This is the S21 Ultra Phantom Black. Kita ngomongin apa yang beda, apa yang baru dari generasi S sebelumnya sama sekarang. Dari S20 ke S21. Banyak ternyata yang bisa dibahas. Satu-satu. Oke, ini bukan unboxing sebenarnya, tapi gue mau ngasih tahu apa yang ada di dalam boxnya. Iya, tanpa ada kepala chargernya. Jadi, the head charger untuk nyambungin kabel lo ke listrik, itu nggak ada. Oke, itu memang ya menurut gue kedepannya akan begitu. Kemarin 3.5mm audio jack, terus nanti kedepannya ini sekarang kepala chargernya, probably cable next, terus abis itu berikutnya lagi mungkin ada tanpa ports, tanpa buttons, tanpa banyak lagi ya. Semua makin tipis karena packaging ini makin tipis, itu juga saving the environment dari segi buang sampahnya berkurang dan ukurannya lebih kecil, lebih murah untuk logistiknya, shipping of course. Alright. That's out of the way, kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua, kemarin Samsung juga mengumumkan dia menciptakan suatu SoC atau sistem on chip baru yang namanya Exynos 2100. Ada online launch-nya, semuanya dibahas, isinya itu apa aja. Tapi kalau gue bahas semuanya mungkin agak kepanjangan di sini. Intinya, itu adalah 5 nanometer chips. Artinya, dia lebih cepat lagi ya. Standarnya lebih cepat lah. Lebih cepatnya berapa banyak? Ini adalah sekitar 20-25% yang mereka klaim. Gue coba, rasanya iya, memang lebih cepat. Karena memang nanometernya lebih sedikit, ini juga menggunakan layar yang berbeda. Displaynya ini bisa memberikan keterangan yang lebih tinggi, tapi dengan power yang lebih sedikit. Power consumption-nya turun sekitar 16%. Karena mengantarkan listriknya, powernya itu lebih cepat daripada sebelumnya, karena menggunakan bahan organik kalau nggak salah di layarnya. Gue nggak tahu persisnya, tapi memang layarnya berbeda. Berbeda selain itu juga layarnya sendiri, displaynya. Kalau kemarin sebelumnya bisa 2K screen, WQHD dengan tanpa menggunakan 120 Hz refresh rate, dan sekarang 120 Hz-nya bisa dipakai di WQHD atau 2K screens. Jadi gampangnya gini, layarnya tajam banget dengan refresh rate yang top banget, yang kencang banget. Itu sekarang bisa. Dan refresh rate-nya ini adaptive. Adaptive itu artinya dia kalau misalnya kita nggak pakai untuk sesuatu yang butuh cepat kayak scrolling atau main game, dia akan turun sendiri ke belasan hertz. Sedangkan kalau misalnya kita ngomongin ya kita pakai buat yang butuh cepat, dia akan cepat sendiri. So, gunanya adalah itu menghemat baterai. Jadi baterai manajemennya lebih baik. Kalau kita ngomongin baterai management juga, SoC tadi, Exynos 2100 juga membantu manajemen power yang lebih baik. Selain itu juga kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu baterai. Kita sekarang ngomongin baterainya. Oke, gue memang nggak pernah review baterai secara detail karena pemakaian gue memang eksesif. Gue ulangin lagi berkali-kali di video gue. Lo bisa cek video lain kalau mau ngetes, misalnya Mr. Who's the Boss, membandingkan dengan beberapa handphone yang ada, dia menunjukkan S21 Ultra ini lebih tahan lama. Selain karena SoC yang tadi, ada juga faktor baterainya jadi 5000 mAh. So, that lasts longer. Lumayan banget. Yang keempat, SoC tadi juga berperan ke kamera. Aduh, kalau kamera nggak seru kalau gue nggak jelasinnya sambil kita cobain. Yuk, kita keluar dulu sekarang, kita cobain sambil makainya seperti apa. Karena more than just numbers ya. Kalau kemarin kita ngomongin S20 itu 108 megapiksel, 100 times space zoom. Pokoknya semuanya tuh angkanya tinggi-tinggi. Tapi sekarang bukan cuma angkanya masih ada, tapi experience-nya agak berbeda. Dan hasilnya menurut gue sih lebih bagus intinya. Tapi lo lihat dulu. Yuk, kita coba. Oke, kalau kita ngomongin kameranya sebenarnya lebih ke experience daripada ke spesifikasi atau lensanya pakai apa aja. Oke, memang 21 Ultra ini, S21 Ultra menggunakan 5 lensa. 5 lensanya yang menarik, yang bedanya dari yang lain adalah menggunakan 2 tele lensa. Yang satu
telelens, boleh dibilang lah 3 kali sama 10 kali. Besar zoomnya beda dan juga f-point-nya juga beda. Itu yang membedakan buat apa kenapa ada 2 telelens, bukannya 10 aja itu cukup atau 3 aja itu cukup. Oke, kita bahas ya satu-satu ya. Oke, kita coba tes ya. Jadi ada 2 lensa tele. Yang pertama f2.4 untuk yang 3x 3 kali, atau yang 10 kali itu adalah f4 something lalu di atas itu. Jadi memang kayak seperti mirrorless atau seperti DSLR. Peruntukannya tuh memang beda. Kalau yang zoomnya masih di bawah 10 kali, dia pakai yang 3 kali dulu karena f-nya juga lebih baik. Sedangkan kalau udah jauh di atas 10 kali, karena f-nya itu juga lebih gelap tapi dia bisa mencapai lebih jauh. Jadi hybrid, campuran sama optical sama digital. Kira-kira seperti itu. Jadi itu kenapa harus ada 2. Nah, lucunya kan sebenarnya jadi fokusnya adalah Samsung berarti di tele ya, tanpa ada mungkin lensa lain misalnya makro, tapi dia fokusnya sepertinya di tele. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kalau lo lihat zoomnya itu yang 10 atau 100 kali itu memang gabungan digital. Tapi kalau di saat kita menyentuh 100, dia akan berusaha menstabilkan dengan menggunakan AI. Memang akan lebih gampang dibandingkan yang sebelumnya S20 Ultra. Ini terasa banget stabilnya, sedikit lebih stabil. Gue belum selesai ngomongin kameranya karena masih ada 2 hal yang kenapa bikin kameranya bagus banget hasilnya. Lo bisa lihat di foto-foto yang lagi gue play sekarang ini. Hasilnya tuh secara auto aja effortless tuh bagus. Jadi kenapa? Pertama, adanya pixel binning. Mungkin ini teknologi yang nggak baru-baru banget, tapi kerasa banget bagusnya di sini. Karena pixel binning itu konsepnya adalah pokoknya semakin kecil semakin tajam tapi kurang cahaya. Semakin besar semakin banyak menyerap cahaya, bisa digelap tapi kurang tajam dibanding yang pixelnya kecil-kecil. Jadi pixel binning adalah menggabungkan, tergantung situasinya. Di saat malam dia akan gabung semua biar dapat cahaya lebih, nggak gabung semua lah ya, gabung beberapa itu. Dia akan dapat cahaya lebih banyak tapi mengorbankan ketajaman sedikit. Satunya lagi, di saat cahaya terang mungkin seperti ini, pixelnya tetap sedikit kecil dan banyak, akibatnya lebih tajam. Jadi itu kerasa banget di saat kita night mode, di saat kita yang biasa, itu pixel bindingnya bekerja dengan sendirinya, dan itu dibantu dengan prosesor atau sistem on chip yang sudah lebih cepat, lebih kuat. Yang kedua, kalau lu masih nggak puas juga dengan hasil autonya, you can go manual. Manualnya itu artinya semuanya tuh lo lakuin sendiri. Ada versi manualnya dengan kapasitas sekarang 12-bit RAW. 12-bit RAW itu apa? Adalah kalau ngomongin bit, jumlah gradasi warna, misalnya dari hitam ke putih atau warna dari merah terang ke merah gelap atau merah pink lah. Jadi gradasinya tuh banyak. Akibatnya perpindahan warna itu kerasa banget. Warnanya bukan lebih keluar, lebih banyak, akibatnya lebih smooth lah. Itu yang terbaik. Jadi lo ke mode yang pro, terus lo ke option, nanti biarkan dia mendapatkan format dan advanced optionnya, itu raw copies-nya dinyalakan. Akibatnya kalau kita kembali ke pro-nya, kita bisa atur ISO-nya, kita bisa atur aperture, autofocus, white balance. Kita sementara auto dulu. Tapi kalau kita lihat hasilnya, dia akan menghasilkan ada 2 buah hasil. Nah, hasilnya akan ada 2. 1, 2. Nah, ini ada tulisan RAW di atasnya. Kalau kita lihat ke atas, terlihat luas besar filenya juga 23 mega dibandingkan dengan sebelumnya. Besar filenya 5 mega. Itu bedanya. Dan kalau file RAW ini kita bisa ke Lightroom, kita tambahkan yang RAW tadi, filenya akan .dng dan kita bisa main-mainin dengan preset yang ada. Presetnya kita bisa gonta-ganti. Kalau kita mau mainin secara lebih detail lagi, kita bisa main lightingnya, kita bisa kontrasnya kita kurangi sedikit, kalau kita naikin, bahkan kita mau mainin warnanya, misalnya hijaunya lebih keluar, lebih hijau lagi, birunya lebih, itu semua bisa kita mainin. Jadi secara manual akan bisa lebih maksimal lagi kalau lo tahu caranya. Itu baru foto. Videonya semua fitur yang di S20
Ultra anggap ada. Dan ini diperbaiki lagi, ditingkatkan lagi. Ada lagi satu yang namanya Director's View. Director's View itu adalah kita, ya paling gampangnya mungkin bilang bisa dipakai buat vlogging, ngerekam semua kamera selfie dan kamera belakang itu semuanya ngerekam. Jadi kita dapat both angles lah. Cuman kita bisa ngeliat lagi, ini kan kameranya banyak dan prosesornya kuat. Nih kita lihat. Jadi kalau more Director's View, ini kita bisa mendapatkan selfie-nya bekerja dengan ada menggunakan lensa ultra wide-nya, wide 108 megapiksel dan tele-nya. Jadi semuanya bisa merekam sekaligus. Ini ngerekam pakai tele, ini ngerekam pakai 108 megapiksel, dan ini ngerekam pakai ultra wide. Hasilnya, ini ngerekam pakai tele, ini ngerekam pakai 108 megapiksel, dan ini ngerekam pakai ultra wide. So jadi banyak banget memang yang bisa dilakuin. Mungkin di akhir video gue akan kasih sebuah video editan gue kecil-kecilan gimana menurut kalau gue lagi lari pagi gitu. Gue ngerekam dengan menggunakan S21 Ultra. Oke? Itu kenapa kameranya mungkin bisa jauh lebih baik. Ya gitu. Oke, yang terakhir nih, ini mungkin sangat-sangat subjektif dan relatif ke setiap orang karena memang, well, review harusnya memang subjektif karena menurut gue. Tapi I could be biased, but the color is perfect for me. Gue suka banget yang mereka sebut Phantom Black. Bukan karena gue ngefans sama MKBHD aja, tapi emang Phantom Black ini dilihatnya stealthy. Pokoknya mereka sampai ada video sekitar 2-3 menit sendiri ngomongin tentang gimana mereka create the perfect color, yaitu Phantom Black. Emang dari dulu gue suka handphone warnanya hitam. Well, karena lo bisa pakai baju apapun, gimana pun, megang apapun, jam tangan warna emas kayak warna apa, semuanya hitam, itu matching aja. Gue suka bahannya sendiri, itu juga less fingerprints. Karena memang kalau kita bandingin sama yang sebelumnya, Note 20 Ultra udah rasanya seperti matte atau phantom atau apalah mereka sebutannya Dove ini. Tapi ini kalau dipadukan dengan warna hitam, gue tuh rasanya, aduh, ini stealthy, sexy, kayak mau flexing bahwa this is an expensive phone, tapi nggak screaming gitu, paham nggak? Nggak bling-bling, nggak colorful, nggak apa, tapi ini it's an expensive phone. It's a really good phone. So, the Phantom Black dengan desain kamera yang kayak meluk Phantom Black-nya itu casing belakang ya, rolling over, tumpah sampai ke belakang, I think it's very nice. It's just probably the most perfect back design yang ada. Kalau depannya ya memang semua standar layar saja dengan kolom fingerprint yang lebih luas, dan sekarang katanya displaynya itu dia bisa pakai S Pen. Oke, S Pen-nya apa? S Pen-nya beli terpisah, tapi gue juga bisa pakai sebentar. Ini it just works. Jadi S Pen manapun, mau dari S7 Plus, mau dari Note sebelum-sebelumnya itu bisa. Bedanya nanti mereka akan keluar S Pen yang Bluetooth dan tanpa Bluetooth. Dan ada casing yang di luarnya. Jadi dijual terpisah ini konsepnya adalah, ya kalau lo nggak butuh, lo nggak usah beli. Tapi kalau lo butuh, lo bisa beli sebagai tambahan. Bagi gue, tapi kerugiannya casingnya agak besar ya. Jadi kalau misalnya ada di samping dan S Pen-nya itu besar sekali, handphone yang sudah cukup besar dan berat ini tambah besar dan berat. So, overall gimana? Gue selalu sering banget ditanya di social media gue, oh worth it nggak beli ini? Worth it nggak upgrade dari sini ke sini? Gue nggak pernah bisa jawab langsung karena it's very personal and it's very subjective. Gue nggak tahu budgetnya orang, kebutuhannya orang, preference-nya orang, seleranya orang. Kalau gue disuruh upgrade dari S20 Ultra ke S21 Ultra, gue harus ngeliat dulu kebutuhannya apa, terus budgetnya berapa, dan gue suka nggak. Kalau gue sukanya udah terjawab, nih suka, nih bagus banget, naik banget. Tapi apakah gue butuh apa enggak? Nah itu, pertanyaan itu masing-masing harus dijawab. So overall it's a really good phone, it's a sexy phone, it's a lot of firsts. Jadi banyak banget yang pertama mereka ciptakan di sini, a very good looking, dan I call this a humble flex. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Gimana pendapat kalian tentang S21 Ultra? Tulis di bawah.
Jangan lupa, nggak usah ya, udah tahu kan harus apa. Bye, be nice.